Halo pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Langit dan tentunya bersama rekan setia saya Halo pendengar, saya Bumi dalam podcast kesayangan kita, Geruda Podcast. Tahu nggak sih, Hmm. kemarin jadi ceritanya ada temenku yang sempat bilang juga. Jadi dia punya temen cewek di kantor. Temennya itu baru aja tunangan. Oke. Jadi karena temennya ngerasa mungkin lagi happy banget nih tunangan ya. Temenku ini kasih selamat juga gitu, karena kan dia nggak sempat datang ke acaranya walaupun meskipun dia diundang karena dia lagi ada keluar kota kayak gitu. Nah akhirnya pas dia kasih kayak hadiah gitu sambil ngucapin, si temen ceweknya ini ngomong gitu, kamu sampai kapan sih mesti kayak gini? Ayo dong, coba cari cewek gitu, cari cewek, kemudian juga kapan nikah gitu. Sampai kapan kamu kayak yang sama cowok terus gitu. Nah kebetulan temenku ini memang open sama dia, agak deket gitu. Tapi kayak temenku itu jadi kayak kepikiran gitu loh. Dan dia cerita sama aku juga kayaknya memang aku bilang masih banyak sebenarnya orang-orang ini yang bingung antara seksual orientasi dan juga referensi seksual gitu loh. Jadi kayak yang menurut orang kita punya orientasi seksual ini kayak yang gampang banget gitu loh diubah. Atau mungkin kita saat ini doyan A, kemudian di suatu waktu kita nanti bisa aja berubah jadi suka yang B atau suka yang C kayak gitu. Nah sayangnya maksudku gitu loh, masih banyak yang bingung sebenarnya kalau orientasi seksual ini sebenarnya bisa nggak sih ini dirubah atau direkayasa sehingga bisa berubah gitu loh. Maksudnya aku pengen diskusi di episode ini sama Kak Langit gitu, karena mungkin ada di antara pendengar juga masih bingung. Apa bener kalau misalkan hari ini aku gay, kemudian besok aku jadi berhenti dulu nih jadi gaynya, suka ke cewek, kemudian berubah lagi kayak gitu. Jadi yang mana sih kategori orientasi seksual atau referensi seksual ini sama atau beda gitu? Cukup menarik dan juga cukup berat juga ya sebetulnya terkait dengan hal ini. Dan emang jujur ini cukup membingungkan sebetulnya. Aku sendiri sebagai pribadi pun somehow juga bingung atau mungkin agak sedikit sulit membedakan daripada kedua hal ini. Misal contohnya aja nih, pasti Kak Bumi juga sempat mendengar berita atau menonton berita yang muncul di salah satu stasiun swasta di Indonesia ya, yang menyatakan bahwasannya saya bisa sembuh, saya bisa berhasil keluar dari seksual orientasi saya, yang tadinya saya gay sekarang saya menjadi gay. Kemudian dari beritanya sendiri pun timelinenya itu ditulisnya bahwasannya ex LGBT gitu kali ya. Iya, mantan LGBT. Nah, sebetulnya ini dia. Ini orang nih seringkali salah kaprah terkait dengan kedua hal ini. Walaupun sebetulnya secara medis kita pun juga belum menemukan akar masalah daripada orientasi seksual ini sendiri ya. Cuman kalau bicara tentang orientasi seksual atau preferensi seksual, ini sebetulnya adalah dua hal yang berbeda. Seperti itu Kak Bumi. Nah mungkin garis besarnya kayak gini aja ya. Kalau orientasi seksual ini tuh lebih kepada kita tuh tertarik kepada siapa gitu. Misalnya kita tertarik sama cewek atau kita tertarik sama cowok. Itu simpelnya ya. Tapi kalau seandainya kita ngomongin secara terkait dengan preferensi seksual, ini tuh contohnya atau simpelnya itu kayak gimana sih cara kita atau kondisi kayak gimana sih kita menyukai pasangan kita, terutama dalam aktivitas seksualnya. Misalnya kayak, aku suka pasangan yang dominan, atau aku suka aktivitas tertentu sebelum melakukan hubungan badan, kayak mungkin yang role play dulu, atau ada yang ngeri-ngeri sedap kayak BDSM. Nah, ini tuh sebetulnya merupakan preferensi seksual. Jadi sebetulnya orientasi dan preferensi ini adalah dua hal yang berbeda. Sementara kalau orientasi ini mungkin lebih kepada orang, sementara kalau preferensi ini lebih kepada gaya atau lebih kepada aktivitas. Kali ya? Iya, betul sekali.
teknikalnya. Kayak gitu kira-kira. Oke, well sejujurnya memang kadang agak membingungkan nih, apalagi kayak yang mungkin orang awam, bahkan teman-teman gay kadang juga kayak bingung dengan istilah-istilah seperti ini gitu. Tapi simple banget nih kayak yang kakak Langit tadi bilang, aku juga jadi lebih paham kayak gitu. Berarti simpelnya kayak orientasi seksual itu adalah kamu tuh sukanya sama siapa sih sebenarnya? Betul. Kamu suka sama cowok kah? Artinya kalau cowok suka cowok dan kamu gay gitu. Betul. Kamu suka dua-duanya kah? Cowok cewek berarti kamu itu jadinya bisexual. Kalau kamu cowok suka cewek ya kamu artinya hetero. Atau kamu tidak suka keduanya, bisa jadi kamu aseksual. Betul. Gitu. Itu yang namanya orientasi seksual. Dan untuk preferensi seperti yang kakak bilang tadi ya, jadi kayak itu bukan tergantung orangnya udah jelas nih. Aku suka cowok, orientasi seksualnya berarti adalah gay. Nah tergantung nih, kamu suka gaynya seperti apa? Suka yang chubby kah? Suka yang muscle kah? Bener. Atau suka yang hairy? Atau juga mungkin suka yang malu-malu kucing atau suka yang gahar kayak gitu-gitu kali ya. Bener. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, mana sih sebenarnya yang ada kemungkinan untuk bisa berubah? Apakah sebenarnya si orientasi seksual itu bisa diubah? Dan kalau misal pun bisa, kemungkinan dalam kondisi seperti apa? Atau juga selanjutnya kalau preferensi seksual itu bisa diubah atau enggak ya? Menurut Kak Langit gimana? Kalau aku pribadi ya, kalau kita bicara soal orientasi seksual, ini sebetulnya seperti yang tadi di awal disclaimer-nya, belum ada penelitian yang jelas yang membuktikan bahwasannya orientasi seksual itu adalah bawaan lahir atau dia itu merupakan akibat dari lingkungan. Seperti itu ya, ini sebetulnya proses kehidupan seperti itu. Jadi kalau dibilang apakah orientasi seksual ini bisa berubah atau tidak, orientasi seksual ini bisa dirubah atau tidak, kalau aku secara pribadi, ini sepertinya agak sulit untuk menjawab pertanyaan ini, bisa berubah atau tidak. Tapi kalau seandainya kita menjawabnya bisa dikurangi nggak intensitasnya, ini mungkin bisa. Jadi kalau misalnya untuk dari level 100 ke 90, mungkin itu bisa. Tapi kalau misalnya dihilangkan atau dirubah dari 100 sampai menjadi 0, ini sama sekali belum ada data ilmiah yang menunjukkan hal itu bisa terjadi. Mungkin seperti balik lagi kayak salah satu stasiun TV ya, yaitu entah itu sebuah hiburan semata yang mereka menyebutkan bahwasannya mantan LGBT. Sementara ketika kita ngecek kehidupan sehari-harinya, dia balik lagi seperti sebenarnya model lagi seperti biasa ya. Gimana? Setelah pabriknya udah begitu. Jadi jadi makanya aku bilang, jadi kalau untuk aku sendiri Kak Bumi, aku melihat bahwa orientasi seksual ini sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk bisa ditentukan seseorang itu bisa berubah atau tidak. Sementara kalau preferensi, kalau preferensi ini aku secara pribadi bisa menyebutkan ya, itu bisa aja berubah di saat-saat tertentu. Misalnya contohnya aku sendiri. Kalau dulu aku paling suka ngeliatin cowok tuh yang kulitnya putih, bersih gitu kan. Tapi kalau sekarang aku sukanya yang kulitnya agak coklat. Nah, ini kan juga bagian dari preferensi ya. Betul. Preferensi bukan orientasi ya, tapi ini preferensi. Kalau orientasi kan udah tahu dong aku sukanya ke siapa. Tapi kalau untuk preferensi, untuk yang saat ini aku lebih suka itu yang kulitnya agak gelap, kemudian nggak terlalu chubby. Nah, seperti itu. Jadi kalau aku sendiri bicara soal preferensi seksual apakah dan juga orientasi seksual, nah orientasi seksual bagi aku ini sangat sulit sekali kalau kita bilang bisa berubah. Tapi kalau untuk preferensi seksual tentu bisa berubah tergantung dengan fase kita tuh ada di mana, seperti itu. Atau mungkin ada pengaruh-pengaruh lingkungan juga bisa saja terjadi gitu kan. Mungkin karena kita terlalu sering kumpul dengan teman-teman kita yang mungkin berkulit. Contohnya seperti aku tadi kan, aku berkumpul teman-teman yang berkulitnya agak sawo mateng, ke tanning kayak gitu. Nah, lambat-lambat juga bayangin ya. Iya, bisa kebayang kan ya. Aku lama-kelamaan, ternyata seksi dan menarik juga ya. Oke. Nah, kalau Kak Bumi sendiri gimana melihat fenomena atau melihat kedua hal ini? Untuk orientasi seksual aku setuju sih yang sama kakak bilang. Meskipun ya aku percaya juga kalau misalkan sang pencipta bilang bisa berubah,
ya nggak ada yang bisa menolak kan gitu. Kalau itu ke konteks yang itu, tapi kita ngomongin konteks ketuhanan ya di podcast ini gitu loh. Jadi memang nggak ada yang nggak mungkin. Aku percaya itu juga gitu. Tapi ini sangat amat sulit sekali untuk orientasi seksual ini berubah. Mungkin 0,0000001% kayak gitu. Jadi kayak yang udah dari sononya, mungkin kalau misalkan teman-teman yang bisa komentar orientasi seksual itu bisa dirubah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia nggak paham betul dengan kondisi orientasi seksual itu seperti apa. Terutama untuk yang menganggap bahwasanya gay itu bisa berubah gitu. Yang kedua adalah ya udah dia menipu diri sendiri, kayak nggak terima gitu loh. Kayak yang aku nggak gay, tapi pas kelihatan titit ya berkedut-kedut juga gitu loh. Jadi ya apa ya, orientasi seksual itu sangat amat sulit ya untuk dirubah, atau mungkin bisa dibilang nggak bisa dirubah. Karena kalau misalkan kamu udah suka cowok, ya udah suka aja gitu loh, nggak bisa diubah. Tapi yang bisa berubah atau mungkin dirubah, aku nggak ngerti kalau misalkan cara kita merubah si referensi seksual ini kayak gimana. Tapi by the time, berdasarkan pengalaman juga itu berubah dengan sendirinya gitu loh. Kayak yang kalau kakak tadi ada ceritanya sendiri, aku pun juga ada pengalaman sendiri nih. Kayak cerita dulu mungkin aku lebih suka karena mungkin pernah dekat beberapa kali sama orang-orang Philippines itu gitu loh. Jadi kayak yang aku tipikalnya kayak gini nih, suka-suka yang kayak orang-orang tipe gitu, yang kulitnya begitu, kemudian juga yang outlook-nya begitu, penampilannya gitu. Nah, tapi pas kesini ternyata aku lebih suka yang sipit-sipit ya, suka yang gempal-gempal ya. Sampai teman-teman juga bilang, wah ini si Bumi kayaknya expertnya nih, kalau ada apa-apa tanya gitu. Iya, sampai kayak aku lebih kayak gimana ya, karena kalau itu soal referensi itu kayak kadang kita nggak tahu nih, kadang kita nggak tahu dan nggak sadar tiba-tiba, oh ya bener ya, dulunya aku suka yang lebih suka yang seperti ini, tapi sekarang ternyata referensiku berubah gitu. Itu bisa berubah. Nah jadi kalau misalkan teman-teman awam yang menganggap bahwasanya gay ini nanti bisa berubah, suka ke perempuan, itu sangatnya sulit sekali gitu loh. Tapi kalau misalkan dia bisa berubah, kali ini sukanya yang seperti tadi agak-agak eksotis, tiba-tiba kemudian suka yang lebih cerah, lebih sipit kayak gitu. Itu bisa aja terjadi gitu. Jadi dua hal ini benar yang Kak Langit bilang, ini nggak bisa kita samain ya. Kalau misalkan orientasi seksual, ini udah dari sononya, udah setelan pabriknya. Kalau misalkan ada TV mau bilang atau media mau bilang juga itu mantan LGBT, ya terserah. Kayak yang itu istilah yang mereka percaya gitu. Kadang kita bisa jadi kayak ada istilah yang agree to disagree kan. Betul. Gitu. Jadi dia percaya itu bisa jadi mantan, ya udah nggak apa-apa. Tapi kita mau kasih tahu juga bahwasanya itu tuh nggak bisa. Yang seperti kakak bilang tadi, nggak bisa. Aku nih udah doyan cowok gitu, dari lahir udah menyadari. Kayaknya aku lebih suka, punya ketertarikan sama cowok daripada sama cewek gitu. Nah tapi suatu waktu karena sosial mungkin aku harus menikah, dan itu nggak bisa hilang, tetap suka cowok, tapi bisa kita kontrol gitu loh, untuk tidak mungkin terang-terangan untuk bisa berhubungan sama cowok, atau ya mungkin kita kontrol gitu, karena mungkin situasi pada saat itu nggak bisa bikin kita jadi diri sendiri gitu. Nah tapi tetap aja kita doyan cowok gitu loh, karena itu adalah orientasi seksual, bukan referensi seksual gitu. Ini dua hal yang berbeda gitu kayaknya. Benar. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang mungkin masih bingung kali ya, menyebutkan orientasi dan preferensi adalah dua hal yang sama, mungkin melalui podcast kita hari ini teman-teman bisa jauh lebih memahami ya bahwasannya orientasi dan preferensi adalah dua hal yang berbeda, yang sebetulnya sangat sulit, terutama untuk yang orientasi, untuk misalnya kita mengarahkan untuk ada perubahan. Nah ini mungkin sangat berat sekali. Ya mungkin kalau memang seseorang itu sudah disentuh sama Tuhan ya, tapi di sini konteksnya kita tidak ada berbicara mengenai ketuhanan atau mengenai tentang religius seseorang, tapi lebih kepada yang terjadi di lapangan gitu loh. Kita cuma ngelihat yang terjadi, yang real aja di lapangan seperti apa. Sehingga kalau teman-teman mungkin bisa, bisa orientasi itu bisa berubah. Aku
Mungkin bisa, tapi mungkin 1 dari 1000 kali ya. Dan itu 1 juta. mungkin ya 1 juta kali ya. Dan itu pun mungkin ada alasan lain atau faktor yang lain yang kemudian bisa mengakibatkan seseorang itu bisa mungkin berubah total. Benar. Kadang gini, mungkin teman-teman itu ada yang kita ngelihat video-video seseorang dulu, dia itu yang tadinya pria biasa, kemudian dia berubah tubuhnya itu menjadi punya payudara, kemudian kelaminnya juga dirubah, tapi kemudian dia balik lagi ke posisi semula, dalam arti si payudaranya dia hilangkan, kemudian orang awam bilang balik lagi ke kodrat gitu katanya. Tapi teman-teman, sebetulnya mungkin look-nya sendiri berubah. Ini kita bicara soal look, bukan terkait dengan orientasi. Orientasi ini bicara tentang sesuatu hal yang ada di dalam, yang ada di internal, yang bukan eksternal. Tidak terlihat. Betul. Jadi kadang orang itu menilai orientasi ini daripada eksternal look-nya. Padahal sebetulnya kalau bicara mengenai orientasi atau preferensi seksual, itu lebih kepada internalnya, sesuatu yang ada di dalam diri seseorang gitu loh. Jadi ini sangat sulit diidentifikasi kalau cuma sekedar, bukan sangat sulit diidentifikasi ya, maksudnya kita nggak bisa langsung ngejudge seseorang itu hanya kalau ngelihat daripada look luarnya aja, kayak gitu. Jadi misalnya kalau walaupun kita dengar dia, oh iya dulunya aku pakai rambut panjang, aku punya tete, aku punya kelamin juga dirubah jadi wanita, tapi sekarang aku balik lagi menjadi pria normal. Tunggu dulu. Itu bisa saja memang dia mungkin ada hal-hal yang menyebabkan dia kembali lagi ke look biasa. Tapi coba kita perhatikan atau coba kita tanyakan lagi ke orang tersebut, bener nggak dalam diri dia, orientasi dia itu kalau ngeliatin cowok lain itu udah benar-benar hilang atau masih aja. Nah ini masih aja jagonya naik turun ya. Iya. Jadi jangan sampai salah loh teman-teman seperti itu, karena kita harus memastikan di dalamnya internalnya itu berubah apa enggak. Kalau cuma sekedar eksternal mah orang lain juga bisa gitu kan. Kalau misalnya teman-teman nonton video lucu, ya dah video-video atau konten-konten lucu dari salah satu kreator di Filipina, mereka suka bikin konten-konten yang kelihatannya garang, tapi tiba-tiba mereka berubah jadi ngondek. Nah hal-hal yang seperti itu kadang suka ketipu gitu loh. Artinya kita lebih fokus kepada apa yang terlihat dari luar untuk mengejudge atau menghakimi orang lain terkait dengan orientasinya. Padahal sebetulnya kalau kita mau menentukan orientasi seseorang itu sesuatu yang sebenarnya sifatnya private dan ada dari dalam, kayak gitu. Nah ini jangan sampai terjadi ya teman-teman, terutama di kalangan komunitas sendiri. Sometimes juga ini menjadi bahan perguncingan antara satu dengan yang lain ya, karena akibat mungkin ketidaktahuan atau kurang pemahaman kita terkait dengan kedua hal ini, seperti itu. Yap, setuju. Dan aku juga pengen kasih tahu nih, barangkali mungkin ada dari pendengar kita yang saat ini dengar kita, tapi dia lagi mencari jati diri nih. Dan apa ya, aku mau bilang kayak yang apapun yang kamu rasakan itu sebenarnya valid gitu, jangan ragu. Kalau kamu suka cowok, dan kalau bisa ya kamu terima biar kamu bisa berdamai dari diri kamu dengan diri kamu sendiri. Ketika kamu udah berhasil untuk berdamai dengan diri kamu sendiri, maka kamu bisa buka lagi pikiran untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang kamu pengen gitu loh. Betul. Sebenarnya kamu tuh kayak gimana gitu. Kamu jangan dengarkan orang luar terus-menerus gitu, karena banyak informasi yang nggak benar beredar di sekitaran kita gitu. Kalau misalkan salah satu contoh yang kakak bilang tadi masalah contoh yang tadi kayak yang orang itu menilai atau judging-nya dari outlook doang. Kalau misalkan dia outlook-nya ke seperti A dan dia adalah 100% A, kemudian dia outlook-nya berubah jadi B, berarti dia udah balik lagi ke B. Itu salah satunya. Nah salah duanya atau salah satu yang lain maksudnya. Contohnya orang kita tuh kayak nggak tahu loh sebenarnya perbedaan antara perilaku homoseksual atau juga yang memang yang homoseksual itu dari dalam hati gitu loh. Gimana ngomong bahasa Indonesianya ya. Jadi kayak aku mau bedain contohnya gitu. Orang bilang kayak gitu, enggak kok dia kemarin waktu di penjara dia tuh homo loh gitu loh. Dia tuh gay, orang dia berhubungan sama cowok sama cowok kok yang pakai sabun dijatuhin itu mereka melakukan anal sex gitu kan. Kemarin itu kita lihat orang berdua itu kok padahal udah sama-sama punya istri, tapi setelah dia keluar dari penjara dia tobat gitu. Dia nggak melakukan itu lagi. Nah itu yang dilakukan sama mereka adalah ya pertama anal seksual ya, kita harus bedah dulu nih anal seksual kalau mereka melakukan sodomi itu.
kalau misalkan mereka lakukan anal seksual itu juga bukan mutlak punya gay punya gitu loh. Jadi kan cewek cowok juga bisa melakukan anal seksual. Itu yang pertama gitu. Anal seksual itu bukan milik gay semata. Nah yang kedua, memang dia adalah cowok sama cowok melakukan itu gitu loh. Nah tapi bukan berarti mereka adalah gay. Cuma memang iya mereka melakukan hubungan selayaknya pasangan gay, yaitu cowok sama cowok. Tapi apakah mereka ada emosi, ada romance di dalam hubungan itu? Belum tentu. Karena kan kayak yang ya udah aku sange, kamu sange, ya udah aku boleh sodok ya gitu. Kamu nanti enak, aku bikin enak juga ngecerotnya. Atau mungkin dia nggak ngerasain nikmat anal sex itu kan. Kalau anal sex sebenarnya ada dua kemungkinan, ada sakit atau enggak. Kenapa sakit berarti dia melakukannya nggak benar gitu. Tapi kalau teman-teman gay udah pada paham kalau misalkan anal sex itu nggak bakal sakit. Anal sex itu enak karena dia fokusnya ke prostat itu gitu loh. Dipijit dari dalam, enak banget weh gitu. Iya gitu. Orang awam kan nggak tahu, aduh emang nggak sakit ya gitu, emang nggak sakitnya. Ya diperkosa juga kalau misalkan Titit sama Meki juga kalau diperkosa sakit kan gitu. Nah artinya dengan kalau nggak dilakukan dengan benar ya bakal nggak bisa menikmati itu. Nah tapi maksudku gini, balik lagi ke tadi kok jadi ngomongin gitu ya. balik lagi ke contohnya. Jadi masyarakat itu dia tuh bakal mikir, oh berarti kalau misalkan di dalam penjara dia bisa homo, kemudian pas keluar penjara bisa tobat. Dalam artian ya, tobat yang orang-orang anggap ini. Dia nggak homo lagi gitu. Nggak sesimpel itu gitu loh. Karena pada saat di penjara dia melakukan anal seks dengan laki-laki juga, itu bukan berarti orientasi seksualnya adalah gay gitu. Nah, dia melakukan memang sama-sama menikmati, tapi tidak ada emosi, tidak ada romance di sana. Habis itu ya udah nggak ada dia kayak kita mungkin berhubungan habis itu ada kecup mesra, makasih ya enak banget gitu. Mereka nggak ada, udah ngecerot ya udah bubar gitu. Nah, begitu juga kayak yang cowok gay, aku nggak bilang bisex ya, aku bilang cowok gay yang mungkin terpaksa menikah gitu. Nah, dia akan tetap bisa melakukan itu sama seorang perempuan gitu loh. Tapi apakah dia bisa menikmati itu? Ya tanyakan sama gay-gay yang menikah gitu loh. Jadi tetap bisa melakukan berperan sebagai aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan, tapi bukan berarti orientasi seksualnya itu dari gay bisa berubah menjadi hetero gitu loh. Jadi sesuatu benar seperti yang kita bahas di awal tadi, gitu, orientasi seksual ini nggak bisa kita lihat gitu loh. Ini cuma kita sendiri yang tahu, dan kita juga nggak bisa nebak teman kita orientasi seksualnya apa. Jangan karena ngondek terus dia jadi dia gay atau dia homo, belum tentu gitu. Benar. Yang tegap juga yang militer atau apa juga ternyata kan. Benar banget. Iya, jadi nggak bisa, ini sesuatu nggak bisa kita tebak-tebak aja. Walaupun kita punya si radar gay ini, itu juga nggak akurat 100% kok gitu. Kan banyak nih gay-gay halu yang kayak, aduh menurut gaydar gue dia pasti gay. Belum tentu, kita nggak bisa juga, kita harus confirm juga si orang itu gitu loh. Ini beneran gay nggak ya? Mungkin bisa ngebantu sekitar 99%. Tapi masih ada di sana 0,1% kemungkinan gaydar kita ini salah gitu loh. Benar. Panjang ya. Jadi perihal orientasi seksual aja nih. Iya, jadi memang ini satu topik yang sangat menarik, dan karena memang juga fun fact-nya adalah banyak teman-teman kita juga yang di lapangan yang masih salah kaprah terkait kedua hal ini, seperti itu. Jadi memang episode kali ini kita mencoba untuk meluruskan aja yang udah tahu, oke, mungkin ini lebih fokus kepada yang masih timbul ngawang-ngawang kali ya, yang masih bingung kira-kira ini hitam atau putih atau masih abu-abu aja gitu loh. Seperti itu, biar nanti next lagi kita nggak salah melihat, kemudian nggak salah mengecas, apalagi terutama teman-teman kita yang berteman dengan teman-teman yang lain, dalam arti bukan dalam se-community ya, yang kemudian suka untuk memberikan dorongan-dorongan, ayo cepat nikah, ayo kapan kawin, atau ini ono. Nah ini nih yang harus sebetulnya dipahamin gitu loh. Jadi episode kali ini nih terbuka untuk semuanya, bukan hanya untuk komunitas aja, tapi untuk siapa saja yang merasa bahwasannya materi ini cukup menarik untuk disimak dan bisa dipraktekkan atau dilakukan ketika teman-teman sendiri mungkin punya teman yang adalah bagian daripada komunitas seperti itu. Biar kenapa? Biar tidak ada terjadinya rasa sakit hati, rasa kecewa,
hanya akibat hal yang ya udah kapan kamu nikah, ayo coba sana coba sini kayak gitu. Yep. Dan satu tambahan ya, kalau kita kasih selamat ke orang ya udah bilang terima kasih aja, nggak perlu nyuruh iya kamu kapan gitu, nggak perlu balik tanya kayak gitu loh. Aku kayak pas dia cerita kayak gitu, oh kok begitu ya gitu. Tapi emang sebenarnya kan orang-orang kita gitu nih, kayak kita ke pernikahan, iya nyusul ya gitu ya. Pada kita yang datang nih single, iya kapan, kamu kapan, semoga cepat nyusul. Ya belum tentu juga dia pengen cepet-cepet gitu loh. Betul. Kan kita juga kalau misalkan datang ke rumah orang mati nggak gitu juga, ya kamu kapan mati, kan nggak gitu juga kan. Artinya ketika ada orang yang kasih greeting, selamat ataupun turut berduka, ya bukan berarti orang itu harus cepat nyusul. Harus cepat nyusul. Aduh, gimana sih? Iya, itu sih. Inilah suatu fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Ini yang harus perlu kita rubah dari kita sendiri. Jadi berhentilah untuk mulai menanyakan terkait kapan nikah, kapan kawal, karena kan kita nggak tahu dong ya. Basically itu seseorang punya orientasi atau orientasi seperti apa, atau mungkin alasan ini dan itu. Oke? Jadi untuk terkait nikah dan segala macam, keeplah itu untuk kalian sendiri teman-teman. Yang sudah menikah, puji syukur dan selamat. Bagi yang belum ya udah biarkan saja, mereka tahu kapan waktu yang tepat untuk mereka bisa memulai. Iya. Setuju. Ya udah kayaknya gitu dulu ya untuk episode ini. Jangan lupa berbahagia untuk mendengar. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dan kalau misalkan kamu pengen komentar atau apa, nanti bisa tetap hubungi kita di Instagram gayruda.id, beneran DOT ya. Jadi Gayruda DOT kemudian ID, atau juga di channel YouTube ya Gayruda Podcast. Ada juga di Spotify. Ada di Apple Podcast juga dengan nama yang sama, Gayruda Podcast. Right. So, itu dulu untuk kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya pamit undur diri. Dan saya siapa? Saya. Iya. Demikian podcast kita untuk hari ini. Saya Langit pamit undur diri, dan tentunya selalu dan senantiasa bersama rekan setia saya. Saya Bumi juga pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bye. Bye.